Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kali ini. Salawat serta salam tetap kita terlimpahkan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Edi Saputra, MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Zahra dari kelompok 1 sebagai moderator, serta rekan-rekan saya dari kelompok 1, 1 Ahmad Rafli Harahaf, 2 Khairul Umam Ritonga, 3 Asmida Rangkuti, 4 Anwar Junyansah. Adapun konsep yang akan kita bahas di sini adalah tentang konsep pendidikan filsafat dan konsep filsafat. Dan bahan yang akan kita kaji adalah 1. Definisi filsafat, 2. Filsafat pendidikan, 3. Cabang filsafat, 4. Persoalan filsafat, dan 5. Berpikir filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Harahap. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang artinya cinta akan hikmat. Menurut istilah, filsafat adalah kajian masalah yang mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Definisi filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam sehari-hari, dan bahkan dalam. Yang keempat, menurut WJS Purwadarminta, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta. Mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang filsafat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmida Rangkuti. Saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan filsafat. Manusia mempunyai sifat ingin tahu, dan inilah sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika manusia terkagum-kagum akan sebuah peristiwa, maka pada saat itu keingintahuan itu muncul. Manusia mulai memikirkannya. Misalnya, pada pertengahan tahun 2010, pada siang hari kita melihat sebuah fenomena yang menakjubkan, matahari cincin. Saat itu kita menjadikannya sebagai persoalan, karena tidak tahu apa jawaban dari fenomena yang terjadi pada matahari itu. Sederhananya, kita telah mempersoalkan fenomena itu secara filsafat. Beberapa persoalan yang menyangkut keheranan atau kekaguman terhadap suatu hal, tentu semuanya termasuk persoalan filsafat. Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat sangat umum. Artinya, persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Artinya, persoalan filsafat bersifat spekulatif. Yang ketiga,
bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Artinya persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai normal, estetis, agama, dan sosial. Yang keempat, bersifat kritis. Persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu, tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang kelima, bersifat sinoptik. Mencangkup struktur kenyataan secara keseluruhan. Yang keenam, bersifat implikatif. Persoalan filsafat membutuhkan jawaban, dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwardinan Syahrab, Prodi Vokasional Informatika semester 2B, NPM 2115018. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang harus dicapai. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan dan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realita, pengetahuan, dan nilai. Dalam filsafat pendidikan pun kita akan temukan berbagai aliran-aliran, sekurang-kurangnya sebanyak aliran filsafat itu sendiri. Brubacher mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan konservatif. Filsafat ini didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang kedua, filsafat pendidikan progresif. Filsafat ini didasari oleh filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra, NPM 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra, NPM 211521. Di sini saya akan membahas tentang berpikir filsafat. Berpikir secara kefilsafatan artinya adalah berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang telah diterima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita sering mengatakan, bahkan kadangkala orang-orang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Pemikiran keilmuan bukanlah suatu pemikiran yang biasa. Pemikiran keilmuan inilah suatu cara berpikir yang berdisiplin. Contohnya adalah kita menemukan bunga dahlia ditanam pekarangan rumah di antara bunga-bunga melati. Jika kita hanya melihat sekilas bunga dahlia tersebut, mungkin hal itu akan menjadi sederhana. Akan tetapi sangat berbeda jika kita benar-benar mau memikirkannya. Semuanya tak akan tampak mudah dan sederhana karena akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, yaitu siapa yang menanam bunga itu dan untuk apa bunga itu ditanam. Padahal di antaranya sudah banyak sekali bunga melati. Yang kedua, setelah mencermati bunga dahlia tersebut, ternyata warnanya sangat unik sekali dan bentuknya pun sangat berbeda dengan bunga dahlia yang biasanya.
Hal tersebut akan menjadi karakteristik sendiri bagi bunga dahlia tersebut dan hanya akan bisa dijelaskan oleh ahli botani atau tanaman. Contoh inilah mungkin satu dari berbagai kerumitan objek yang ada di dunia ini yang memerlukan usaha besar dalam berpikir sehingga kita mampu menguraikan permasalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirlo Membritonga, NPM 2115009. Cabang filsafat. Apa saja yang menjadi cabang filsafat? Menurut para ahli, berbagai pendapat tentang cabang filsafat terbagi menjadi diantaranya: 1. Menurut Plato, membedakan filsafat pada 3 cabang, yaitu dialektika, fisika, dan etika. 2. Menurut Tenlianggi, membagikan filsafat menjadi metafisika, epistemologi, metodologi, dan sejarah filsafat. Filsafat cabang dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik layar atau benda-benda fisik. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula sumber dan struktur. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Sekian, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.